Di laga ini, Inzaghi menempatkan satu penyerang tambahan di dalam kotak penalti. Lalu bagaimana satu penyerang ini mengubah taktik Inter secara tim? Bagaimana juga taktik ini menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2. Rotasi kembali dilakukan dengan mengistirahatkan sejumlah pemain yang jadi line up saat lawan Torino. Kini Bastoni kembali main dan melengkapi susunan 3 bek tengah. Lalu Dumfries dan Augusto yang mengisi posisi wingback. Di tengah Fratesi menggantikan Barella, sementara duet Lautaro adalah Sanchez. Struber masih gunakan formasi 4-3-1-2. Perubahan komposisi pemain hanya ada 2. Suchik dan Ulmer masuk menggantikan Konate dan Terzic. Yang patut diingat adalah posisi Goma, Dedik, dan Ulmer karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inter sebenarnya menerapkan high block di laga ini. Itu terlihat dari penyerang gelandang dan wingback yang mempressing lawan saat build up. Yang jadi masalah, Struber tampilkan model build up yang tidak biasa dihadapi Inter. Bila biasanya salah satu fullback akan main lebih dalam dan membantu build up, Struber justru memilih memajukan fullback tersebut. Fullback kiri Ulmer maju saat build up. Itu membuat Dumfries yang bertugas mempressingnya ikut mundur mengikuti Ulmer sehingga sisi kanan pun kosong. Maka umpan pun diberikan ke sisi tersebut dan itu cara Salzburg lakukan build up dengan umpan pendek. Sebagai gantinya di belakang yang membantu build up adalah gelandang bertahan. Sementara dua fullback terlihat ada di tengah, bahkan Ulmer memposisikan diri untuk maju. Maka saat bola dioperkan ke Pavlovic dan umpan jauh dilakukan, yang menerima bola di depan adalah Ulmer. Di sini pun terlihat Dumfries yang mencoba mengejarnya. Pola build up ini cukup repotkan Inter karena mereka tak biasa menghadapinya. Biasanya mereka hadapi tim yang lakukan build up dengan back tengah dan fullback, sehingga pressing tinggi bisa dilakukan dengan wingback mempressing fullback. Itu seperti saat lawan Milan dan Fiorentina saat Dumfries dan Di Marco mempressing fullback lawan. Sementara saat bola sudah di depan, Salzburg memajukan satu gelandangnya lebih maju di kiri. Itu membuat serangan memang lebih dominan di kiri sebab opsi pemain di sisi tersebut lebih banyak. Beda dengan di kanan, opsi lebih sedikit karena gelandang tengah kanan jarang maju. Hadapi hal tersebut, Inter memposisikan dua wingbacknya lebih dalam sehingga bermain dengan 5 back saat bertahan. Meski patut dicatat saat bola masih di tengah, Inter bermain dengan 4 back di belakang karena Pavard mempressing lawan di tengah. Salzburg lakukan high block saat Inter lakukan build up. Itu terlihat dari tekanan yang diberikan saat Inter mulai mainkan bola di belakang. Hadapi hal tersebut, 3 back tengah akan dibantu oleh gelandang dan wingback dalam alirkan bola. Terlihat di sini Dumfries, Calhanoglu, dan Fratesi main lebih dalam. Dalam situasi tersebut, Inter berusaha membuild up dengan umpan-umpan pendek. Hanya saja tekanan yang tinggi membuat cukup banyak build up umpan-umpan pendek ini terhenti. Respon atas situasi ini pun terlihat berbeda dilakukan Inzaghi. Sebab biasanya ia andalkan juga umpan jauh ketika lawan beri pressing yang intens. Tapi di laga ini Inter tampak kekeh lakukan umpan pendek. Mungkin karena Thuram tak main sehingga satu penyerang yang handal menerima umpan jauh tak ada. Sementara Sanchez dianggap tak handal menerima umpan jauh. Maka umpan jauh pun jarang dilakukan. Faktor kedua agak mandeknya build up Inter adalah tak mainnya Barella. Di laga ini ia memang digantikan Fratesi. Fratesi pun memang lakukan tugas yang biasanya Barella lakukan. Ia main lebih dalam membantu Dumfries saat build up. Atau ia membiarkan Dumfries maju dan ia sendiri yang membantu back tengah saat build up. Yang jadi masalah adalah kualitasnya. Ia tak mampu sekreatif Barella sehingga build up yang dilakukan gagal. Itu juga yang memicu Inzaghi memasukkan Barella di menit awal babak kedua. Detailnya akan dibahas nanti. Selanjutnya, tekanan yang dilakukan Salzburg membuat dua wingback tak bisa leluasa maju. Sebab mereka sangat rutin membantu build up di belakang. Sehingga kesejajaran dua wingback di lini depan jarang terjadi. Padahal bagi tim dengan wingback, menempatkan dua wingbacknya di depan sangat penting. Sebab serangan dominan dilakukan dari dua wingback tersebut. Misalnya pada cuplikan ini,
Saat serangan dilakukan, Augusto tertinggal jauh di belakang karena baru selesai membantu build up. Atau sebaliknya, saat Augusto ada di depan, maka Dumfries yang masih tertinggal di belakang. Semua persoalan di babak pertama tersebut direspon Inzaghi dengan memasukkan Barella. Ia masuk gantikan Mkhitaryan. Perubahan gaya main pun terjadi. Kini semua build up dilakukan dari sisi kiri dengan Barella yang main lebih dalam. Itu membuat Augusto dan Dumfries bisa segera maju dan sejajar dengan penyerang di depan. Ini membuat serangan dan eksploitasi sisi lapangan Inter berjalan. Selain itu, build up pun tampak lebih baik karena Barella memang lebih kreatif dan visioner dalam membantu build up dibandingkan Fratesi. Fratesi sendiri bukanlah gelandang yang biasanya main lebih dalam. Sebaliknya, justru ia sering main lebih maju bahkan ada di dalam kotak penalti. Jadi sebenarnya wajar kalau ia tak sebaik Barella dalam build up. Hal ini sudah pernah saya bahas secara khusus di video ini. Linknya saya simpan di deskripsi. Maka masuknya Barella membuat Fratesi kembali ke kebiasaan alaminya, yaitu maju dan sejajar dengan penyerang. Misalnya pada cuplikan ini, ia bisa sejajar dengan Lautaro di lini depan. Memang hal ini pun sudah dilakukan dari babak pertama. Itu yang membuatnya ada di dalam kotak penalti dalam gol pertama. Hanya saja di babak kedua menjadi lebih sering karena kini tanggung jawab build up diberikan pada Barella. Hal itu pun tampak di pelanggaran penalti, yang menerima bola di dalam kotak penalti dan yang dilanggar adalah Fratesi. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.